Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Cryptocurrency market kembali lagi hijau ya, walaupun hijaunya cenderung ke Bitcoin ya. Overall naik 2,76%. Dan the big story ini adalah Bitcoin, di mana Bitcoin berhasil menembus 55.000 US dollar. Dia close kemarin di 55.000 lebih 334 dolar ya. Really good. Dan kalau kita lihat secara PR Bitcoin dia sudah berhasil tembus. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Nah sekarang mungkin pertanyaannya orang bilang, loh kok altcoins nggak kemana-mana? Kok Binance performanya buruk? Cardano kok buruk? Dan lain-lain buruk. Nah ini yang sering gue bilang, Bitcoin dominance. Jadi saat Bitcoin dominance meningkat, apalagi meningkat setinggi ini ya, sangat cepat gitu ya, dalam 3 hari terakhir, altcoins akan cenderung melemah gitu atau bleed out gitu. Kenapa? Secara teorinya gini, orang itu akan lebih prefer untuk trade Bitcoin overall. Kenapa? Karena dia itu memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan altcoins lain. Resiko apa? Resiko downside. Nah, jadi andaikan Bitcoin sedang nge-pump, orang akan cenderung meninggalkan altcoins dulu. Kenapa? Karena Bitcoin lebih aman secara resiko in theory dibandingkan dengan altcoins yang lain. Makanya kalau kita lihat Bitcoin dominance naik seperti ini, hasilnya ya akan seperti ini. Bitcoin hijau sendirian, yang lain merah rata-rata. Walaupun nggak semua ya, kita bisa lihat ada aja yang nggak merah. Tapi rata-rata banyaknya merah gitu. Nah ya, jadi itu kurang lebih untuk update singkatnya. Sekarang kita akan masuk langsung ke fundamentalnya. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa naik dengan cepat Bitcoin? Kalau kita bisa lihat, sebenarnya sebelum dari berita ini, Bitcoin sudah mulai menunjukkan bullish movement. Tapi menurut gue ini berita yang menambah bensin dari Bitcoin ya. Di mana Soros Fund Management CEO sudah konfirmasi bahwa mereka ini trading Bitcoin. Ya. Kita lihat, dia bilang, we own some coins, not a lot. Tapi, lu tahu, not a lot-nya George Soros, itu mungkin ratusan juta, itu not a lot buat dia gitu ya. Jadi, well, a lot of money. Dan selain dari itu juga, yang unik adalah dia bilang bahwa the coin themselves are less interesting. Jadi, koinnya sendiri, Bitcoin itu sendiri, lebih tidak menarik dibandingkan apa? Dengan DeFi. Jadi, kedepannya mungkin akan ada berita bahwa Soros Fund juga akan mulai masuk ke Ethereum, Solana, lalu Cardano, yang lain-lain di mana ya kita tahu itu adalah cryptocurrency yang DeFi itu semua masuk ke sana. It's a very very bullish news ya for cryptocurrencies in general. Oke, dan selanjutnya berita dari Cardano, di mana mereka melalui embargo perpanjangan tangan dari for profit dari Cardano itu membuat embargo Afrika. Dan berita embargo Afrika ini memacu ADA hingga menaik 17% breakout ya. Tapi 17% breakout ini pun sekarang masih dalam symmetrical triangle. Jadi nanti kita akan bahas secara teknikalnya di belakang. Dan kalau kita bisa lihat juga, yang unik dari Cardano ini adalah mereka menargetkan gitu ya Afrika, di mana banyak orang yang basically kita lihat project mana lagi sih yang menargetkan Afrika. Jadi Cardano ini memiliki satu goals yang cukup unik di mana benar-benar dia ingin bank di unbank. Gitu. Jadi target market dia adalah negara-negara juga yang belum berkembang gitu, atau yang negara berkembang lah masuknya ya, di mana menurut dia kripto ini bisa jauh lebih membantu di negara-negara yang begini, bukan di negara-negara yang sudah maju. Dan kalau kita lihat, embargo Afrika ini adalah didirikan untuk bisa membantu 100 startup gitu ya, dan tentunya startup ini akan berhubungan langsung dengan Cardano Network. Otomatis kalau seperti itu juga ada adopsi. Nah, good news for Cardano. Oke, dan buat kalian Shiba Army, congratulations, dalam 3 hari terakhir Shiba nge-pump 306% ya, luar biasa. Tapi gue ingin ingatkan, sesuatu yang naik sangat cepat itu siap-siap juga koreksi gitu ya. Makanya gue bilang apa? TP. Dan tapi jangan salah paham. Waktu gue bilang TP, gue nggak suruh lu untuk jual semua Shiba lu. Nggak. Yang gue bilang adalah kita take our profits tergantung dengan ya kita masing-masing. Andai kan lu ngerasa gue ingin long term banget, ya udah lu boleh aja TP cuma 10%, 5% boleh. Tapi menurut gue apa? Saat kenaikan harganya sangat cepat seperti ini, TP. Kenapa? Karena secara teknikal, kenaikan secepat ini akan selalu ada koreksi. Wah, mana bang? Enggak, ini pasti langsung ke 100 rupiah. Kita lihat ya faktanya. Ya. Kita lihat Dogecoin. Ini terjadi April ya, 13 April sampai 16 April, 3 hari.
eh, Dogecoin naik dalam 3 hari 555%. Kita lihat pada faktanya apa yang terjadi. Pasti dia mendekati ke EMA 20. Akan terjadi koreksi. Mau tidak mau, ini sudah seperti gravitasi lah gitu kesannya. Hanya akan pertanyaannya kapan? Gitu. Jadi, makanya gue bilang selalu take your profits. Jadi, itu kurang lebih satu update mini lah dari Shiba Inu. Apabila kalian yang sudah TP, ya congratulations juga. Nanti juga kita nggak pernah tahu bisa turun sampai mana karena 20-nya masih sangat jauh di bawah. Jadi ya baik lagi ada potensi blow off top. Atau ya bagus-bagusnya movementnya seperti Doge. Dia bertahan dulu konsolidasi dan akhirnya turun kena EMA 20, ya bisa lagi buy the dip di sini. Itu ya. Jadi ini kurang lebih untuk Shiba. Gue ingatkan sekali lagi untuk hati-hati gitu. Karena movement seperti ini ratusan persen, 500-300% dalam cuma 3 hari, 4 hari, pasti akan ada reaksi dari market juga. Reaksi orang-orang yang akan TP juga. Gitu ya. Jadi selalu manage your risk, even saat profit. Ya. Nah, buat yang nggak tahu blow off top itu seperti apa, polanya akan seperti ini. Ya. Jadi dia akan pump dengan sangat cepat dalam kurun waktu yang singkat lah gitu. Bisa cuma beberapa hari, bisa bahkan ya beberapa minggu, itu juga masih masuk cepat ya. Nah, ini bisa terjadi pola seperti ini. Dan kalau kita lihat salah satu indikasi paling kuat dari blow off top adalah apa? Karena ini rally-nya ini based on news atau spekulasi dari good news, growth dan higher prices in the future. Ya, jadi ini secara definisi cukup mendekati dengan blow off top. Jadi ini gue bilang, apakah pasti? Wah bang, lu bilang pasti ya Shiba bakal blow off top? Enggak pasti. Tapi ada kecenderungan seperti itu. Karena harus kita ingat, Shiba naik dengan luar biasa cepat ini karena berita apa? Elon Musk ngepost anjing dia. Ya jangan lupa, newsnya karena itu, kepam karena itu. Jadi cukup masuk ke definisi ini. Rally-nya karena based on news atau spekulasi dari good news. Ya. Jadi itu blow off top ya. Oke, kita masuk ke technical analysis Bitcoin. Dan Bitcoin really delivers ya, dimana PR dia sudah semua selesai. Dimana gue bilang bulan BCWT terakhir, bukan kemarin aja, tapi beberapa ke belakang. Bitcoin punya PR. Dan cukup banyak menurut gue ya. Dan waktu itu gue gak nyangka bakal secepat ini juga. Ya, dimana kalau gue lihat, Bitcoin ini butuh yang pertama menembus dari 48.300-an. Dan sudah berhasil dia tembus. Setelah itu, gue bilang PR-nya adalah dua nih, masuk ke daerah si resisten Vibo ini, dan yang kedua adalah tembus dari local top sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat, ingat, ini adalah flash crash waktu El Salvador ya, dan Bitcoin berhasil close di atasnya. Secara teknikal berarti dia sudah membuat apa? Higher high, dan kita tinggal tunggu sekarang lower low-nya. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya Bitcoin bisa kemana nih turunnya? Yang pertama adalah bisa saja dia hanya mampir ke sini nih. Dia mampir ke sini, harga dia hanya turun sampai sini, dan yang tadinya ini resisten di sini malah menjadi support. Lanjut ke atas. Itu yang pertama, skenario pertama, dan itu skenario yang paling bullish menurut gua. Nah, tapi siap-siap juga ada potensi bahwa dia akan terpantulnya itu di lebih bawah. Lebih bawahnya di mana? Yang pertama, bisa di daerah sini. Di mana ini tadinya resisten, dia bisa terpantul di daerah 51.300-an. Gitu ya. Nah, itu bisa menjadi support selanjutnya untuk Bitcoin. Dan selanjutnya juga adalah EMA 20 yang akan terus naik. Pelan-pelan dia akan naik. Saat dia naik, harga akan bisa terpantul juga di 20. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah dia terpantul langsung dengan si daerah ini. Kepantul di harga 53 ribuan karena tadinya resisten, sekarang bisa saja menjadi support. Itu yang paling bullish. Nah, yang kedua adalah bisa saja dia terpantul di daerah 51.200-an. Itu kenapa? Karena yang ini tadinya adalah resisten, bisa saja menjadi support dari Bitcoin selanjutnya. Dan yang ketiga, bisa juga oleh pantulan MA20 yang mendekat ke sini. Nah, kalau MA20 mendekat ke sini, berarti harga Bitcoin akan di daerah sini-sini saja. Dia akan ada konsolidasi dulu, lumayan lama di sini. Jadi itu 3 kemungkinan dari price action Bitcoin. Ya, sebenarnya ada lagi yang sih keempat, ngedam aja turun ke bawah. Tapi kalau kita lihat secara price action sih kayaknya ya nggak akan seperti itulah. Kalau sampai dia ngedam pun, ya pasti akan menemukan support selanjutnya. Jelek-jeleknya ketemu di 48 ribuan. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Nah, seperti yang gue sudah bahas sedikit di depan,
Bitcoin dominance ini akan sangat berpengaruh apabila dia ada kenaikan luar biasa besar seperti ini ya. Ini kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir dia naik sebesar 7,61%. Dan kita lihat pada faktanya market jelas ya, altcoins ya, rata-rata turun kecuali Ethereum. Ini rada sakti Ethereum ya, yang lain rata-rata merah raportnya ya. Nah, jadi cenderung seperti itu. Saat Bitcoin dominance meningkat dengan tajam, altcoins akan perform buruk, gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat juga, kalau kita lihat ini sekarang market dominance ini atau Bitcoin dominance ini sudah menembus Bollinger. Jadi ini ada support dan resistennya juga, guys. Jadi saat ini kalau dia sudah mulai overheated naik seperti ini dan dia turun, guess apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah uang dari Bitcoin ini akan mulai tumpah ke altcoins. Altcoins apa aja? Ya, Ethereum, Cardano, Polkadot, apalagi Solana, AVAX, dan lain-lain. Jadi justru ini adalah peluang untuk kita stack altcoins. Ya. Oke, tadi kan kita sudah ngomongin mengenai Bitcoin dominance, dan kita bisa lihat pada buktinya ini adalah salah satu yang nge-lag-nya, yaitu adalah Cardano. Di mana Cardano sekarang membentuk pola symmetrical triangle ya, apalagi di 4 hourly chart lebih jelas. Jadi kita bisa lihat dengan sangat jelas dia tertahan terus dengan ya ini symmetrical triangle. Nah, kalau kita lihat juga bahkan sampai sekarang pun sedang bereaksi sesuai dengan symmetrical triangle. Jadi ini yang unik dari technical analysis, guys. Kita tarik garis tapi bisa menjadi support dan resisten. Sekarang konfirmasi seperti apa nih? Konfirmasi yang dibutuhkan oleh Cardano adalah dia untuk ini menjadi bullish symmetrical triangle adalah dia harus menembus si ini atas ini nih ya. Jadi yang harus dilakukan adalah dia naik dan tembus ke atas. Tapi saat dia tembus itu belum confirm. Confirm itu saat apa? Dia naik ke atas seperti ini, turun, dan mantul lagi. Itu baru konfirmasi. Jadi untuk Cardano sebenarnya sekarang sedang dalam wait and see ya. Kalau untuk lo trade yang apa ya bisa dibilang short term trade. Gitu. Jadi kalau lo mau short term trade jangan dulu di Cardano karena belum ada konfirmasi. Tapi buat kalian yang ingin tambah posisi long term, sebenarnya ya ini salah satu keuntungan dari Cardano. Cardano tuh banyak orang yang komplain ya. Wah, kayak stable coin lama banget geraknya gini gitu. Tapi justru lucunya salah satu gue profit terbesar adalah di Cardano. Kenapa? Karena gue punya waktu yang lama untuk akumulasi. Gue dapat banyak average price yang bagus. Jadi ya bisa dibilang nih kadang-kadang bisa jadi poin plus maupun poin negatif gitu. Kayak kemarin contoh gini. Gue mulai akumulasi Solana itu dari seingat gue sekitar gue punya Solana di harga 80 dolaran gue punya di bawah bahkan 70 something dolar. Tapi dia naik sangat cepat, akumulasi gue belum terlalu banyak di daerah situ. Tapi kalau Cardano, dia seringkali lamban dalam naik, tapi sekalinya kita udah akumulasi banyak, boom, naik 100%. Berapa lama? Dalam beberapa minggu. Nah, kalau gue pribadi sih ya lebih enak gitu kalau pakai cara trading, kalau pakai cara investasi gue. Gue lebih prefer cari average price. Tapi kalau buat koin yang hajar sekali beli, mungkin lebih seneng yang Solana yang langsung boom naik ke atas gitu ya. Tapi ya ini intinya untuk Cardano sekarang ini masih wait and see, kecuali buat kalian yang emang ingin akumulasi harga gitu ya, akumulasi Cardano. Oke, dan selanjutnya untuk Coty, di mana Coty ini membuktikan teori bahwa semakin jauhnya price action atau semakin jauhnya running price dari MA20, dia akan semakin berisiko. Kenapa? Karena dia akan terus cenderung akan mencoba untuk mendekat lagi ke MA20, dalam kasusnya 20 ya, karena dia yang paling dekat. Lebih tepatnya mungkin akan mendekat ke MA terdekat gitu ya, di daily. Ya udah jadi kayak pantun aja ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang kalau lu mau konservatif, simpelnya adalah jangan beli dulu Coty sampai dia berhasil close dengan bullish candle atau kasarnya candle yang warna hijau menembus MA20. Maksudnya gimana sih bang? Nih kayak gini nih. Candle yang warna hijau dan tembus dari MA20 yang warna hijau juga di sini kebetulan ya. Tapi buat kalian yang ingin lebih agresif, bisa saja lu beli apabila dia sudah berhasil menembus di sini Bollinger sini gitu ya. Atau lebih bagus lagi kalau lu sudah berhasil tembus 20 ya. Itu lebih mid-nya lah. Lu kalau mau lebih agresif boleh beli, misalnya udah masuk lagi ke Bollinger lu beli. Tapi buat yang lebih mid lah, lebih pengen agresif daripada konservatif tapi nggak pengen seagresif ini gitu. Tunggu sampai 20-nya berhasil ditembus di 4 hourly chart. Gitu. Jadi ya ada 3 nih. Buat kalian yang konservatif,
tunggu sampai bullish candle menembus MA20, baru cari lagi posisi untuk buy. Buat kalian yang agresif, nih posisi kayak gini nanti jam 3 close, lu buy deh. Buat kalian yang lebih ya medium lah, nah, tunggu sampai nembus 20 di sini. Karena kenapa? 20 ini punya history tukang pukul nih, lihat nih. Dia berusaha naik, dipukul, bam, turun. Jadi intinya kalau lu beli saat dia menembus 20, ya akan peluang untuk naiknya lebih tinggi dibandingkan kalau lu beli di sini. Ya, jadi itu kurang lebih untuk QT. Oke, sekarang kita masuk ke Atom atau ke Cosmos ya, dimana sekarang ada beberapa yang nanya nih di grup juga. Bang, Cosmos masih oke nggak nih buat dibeli? Menurut gue pribadi, kalau lu untuk long term, yes. Apa? Karena Cosmos menurut gue secara fundamental menarik dan banyak use case-nya. Gitu ya. Tapi kalau secara teknikal, kita harus keep in mind bahwa ada resistant trend line di sini ya. Sudah beberapa kali dia kena boom. Boom, kena lagi. Sekarang pertanyaan apa dia akan breakout atau enggak? Gitu. Jadi kalau buat kalian masuk di daerah sekarang sini, dibilang konservatif nggak? Dibilang konservatif nggak? Agresif banget? Nggak juga sih, nggak super agresif. Tapi lumayan agresif ya. Jadi poinnya di mana sih nih, bisa beli di mana nih? Kalau kita lihat di 4 hourly chart, sebenarnya sekarang dalam 3 jam terakhir nih, 3 jam ke depan, 3,5 jam ke depan lah. Kalau andaikan dia berhasil terpantul di MA 200 nih ya, yang warna merah di sini nih. Sekarang ya ada yang request nih nanya, "Bang, sebutin berapa MA-nya?" Oke. MA 200 sekarang ada di 33,85 sen ya. Berarti ya dibulatin 34 dolar lah. Jadi kalau dia terpantul dari sini seperti ini, apalagi dia nge-engulf, ya bisa aja lo tambah posisi. Gitu. Tapi keep in mind bahwa ada resistant trend line di Atom di sini ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Atom. Oke, dan untuk Solana kita bisa lihat dengan jelas bahwa Solana sekarang tertahan oleh confluence antara MA20 yang warna hijau di sini dan dengan si lucunya ini dulunya resisten sekarang berubah menjadi support. Nah, ini yang sering gue bilang. Di technical analysis sering kali terjadi tadinya resisten, saat dia tembus dan turun lagi malah kadang-kadang menjadi support gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini apabila daily dari Solana bisa mantul di antara 20 dan si support ini, berarti ini bisa menjadi peluang kita untuk buy gitu. Itu konservatifly ya. Nunggu sampai dia close di atas 20 gitu ya. Ada pantulan, ada bukti bahwa dia ada cukup buying power gitu. Itu konservatifnya. Buat kalian yang lebih ingin cepat nih, lebih agresif, gimana? Bisa lu beli apabila sudah menembus EMA 200 yang warna merah di sini dan EMA 50 gitu ya. Sekarang 200 di 155 dolar dan 50 di 156 dolar. Jadi kalau tembus dua-duanya dan close di atas dua itu, lu bisa aja tambah posisi di Solana. Tapi keep in mind, kenapa gue bilang ini lumayan agresif? Karena ada 20. 20-nya masih bisa saja di tukang pukul. Itu makanya gue bilang lebih konservatif apabila daily-nya sudah close dulu. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Solana. Dan untuk FTT, kita bisa lihat dia sekarang price action-nya sedang terjepit antara MA20 dengan MA50 ya. Kita bisa lihat bentuknya di sini menjadi bearish spinning top di daily-nya ya. Jadi ada kegalauan dalam market. Ya, kita bisa lihat di 4 hourly chart. Ya, bisa dengan sangat jelas ya dia tertahan dengan MA200 di 4 hourly chart gitu. Nah, kalau di daily-nya kita bisa lihat dia ketahan dengan ya basically ini ya upper Bollinger. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita boleh nambah posisi? Kalau lu untuk long term, silahkan. Karena menurut gue FTX ini punya potensi untuk bisa menjadi ya jelek-jeleknya gitu ya. Kalau lu jadi setengahnya aja BNB, lu untung gede banget gitu ya. Jadi kalau untuk long term, ya sudah. Menurut gue sih boleh-boleh aja lu tambah posisi andaikan nih ya, misalnya dia berhasil menembus MA20 di sini dan juga dia berhasil menembus resisten ini nih di 57 lebih 26 sen ya, 57 dolar lebih 26 sen ya. Jadi itu kurang lebih untuk FTT. Dan kalau untuk short term menurut gue jangan dulu. Kenapa? Karena secara risk reward ratio-nya nggak worth it ya untuk sekarang. Tapi kalau untuk akumulasi FTT menurut gue it's okay for the long term. Oke, dan selanjutnya BNB, di mana BNB ini kemarin berhasil memflip Cardano, yang tadinya Cardano di ranking 3, sekarang Cardano turun ke ranking 4. Binance menjadi cryptocurrency ketiga terbesar market cap-nya di dunia. Ya. Kalau kita bisa lihat price action-nya sangat, ya bisa dibilang nih bagus ya, dia bisa bertahan di atas 50. Seperti yang gue bahas di DCWT sebelumnya. Apabila 50 dia bisa bertahan, dan Binance nih bisa saja lanjut naik ke atas ya. Kalau kita lihat juga di Bollinger-nya dia semakin
membuka ya volumenya. Jadi ada kemungkinan buat naik ke atasnya lebih mudah. Nah, kita lihat buat kalian yang ingin tambah posisi, sebenarnya bisa saja kayak sekarang nih, 3 jam lagi ke depan apabila dia berhasil close di atas MA20, lo bisa tambah posisi. Masuknya ke apa nih? Ya dibilang, ya mungkin masuknya ke konservatif lah ya, karena ya basically harganya masih dekat tahan di 50 di daily, ya bisa ada tahan 50. Walaupun lebih enak lagi kalau 20-nya sudah mulai mendekat, tapi masih ada jauh, ya still oke lah menurut gua secara risknya. Dan apa namanya, 50 di 4 hour recharge juga sudah semakin mendekat, jadi itu bisa menjadi support tambahan juga untuk BNB ya. Jadi kurang lebih itu untuk Binance. Oke, dan yang terakhir ada Ethereum, di mana Ethereum ini adalah salah satu altcoins yang performance-nya quite well pada kemarin dibandingkan dengan ya yang lain-lain seperti Cardano, bahkan BNB pun lebih bagus price movement-nya Ethereum pada kemarin ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya Ethereum ini kita bisa saja beli apabila terpantul di EMA20. Karena kalau kita lihat sekarang dia nggak hanya 20 yang sedang menjadi support, tapi dia dibantu juga dengan si Fibo di bawah sini ya, support Fibo. Jadi untuk kalian yang ingin tambah posisi Ethereum bisa saja apabila dia mantul di MA20 yang sekarang ada di 3.449 US dollars. Ya, jadi itu kurang lebih untuk Ethereum. Singkat padat ya, dan sangat berpotensi. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.